Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita sudah bersama Pak Suyanto dari Desa Telun Berasap, Kecamatan Gunung Tujuh, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi. Pada kesempatan kali ini kita kemarin sudah mengupload salah satu video cabai yang pada umur waktu itu ialah 1,5 bulan atau 2 bulan. Kita sudah mengupload di YouTube-nya Lahan Pintar. Nah, kali ini kita akan mereview lagi dari awal bersama Pak Suyanto di samping kiri saya. Beliau inilah pemilik dari lahan cabai yang pada saat sekarang ini kita sudah ambil videonya. Nah, kita akan berbincang seperti apa dari awal. Kita coba ingin mengetahui tentang masalah pengolahan tanah, masalah pupuk dasar, masalah pemberian pupuk kimia maupun pupuk organik, apakah diberikan organik atau tidak. Nanti kita akan mengulas secara langsung bersama beliau. Mari ikuti terus channel kita ini dengan subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya agar kita mendapatkan informasi yang bermanfaat. Baiklah para petani pintar, kita langsung saja, kita tidak berlama-lama dalam mukadimah ya. Kita langsung saja ke Pak Suyanto. Bagaimana Pak kira-kira ini dari awal seperti apa pengolahan tanahnya? Silakan. Kalau pengolahan tanah sendiri dari awal memang saya ya tidak pakai pupuk dasar, karena waktu itu mau pakai pupuk dasar ya waktu mau cari organik susah, pupuk kandang pun pas nggak ada, jadi saya langsung bikin bedengan, dan siap bedengan saya pasang mulsa, saya tanam tadi. Tidak menggunakan organik ya Pak ya? Tidak menggunakan organik dan juga tidak pakai pengapuran kemarin karena pH-nya masih lumayan Stabil ya, masih stabil ya. di pH yang tempat tumbuhnya cabai ya. Iya, iya. Nah, jadi para petani pintar, dari awal beliau tidak menggunakan organik, namun karena pH-nya normal itu ya kita beranggapan sebenarnya tidak jadi masalah. Namun hal ini tidak seharusnya kita berikan ya, seharusnya kita berikan juga organik, lebih bagus ya. Nah, untuk sendiri Pak, untuk pupuk dasar dari kimia itu apa saja yang dimasukkan Pak untuk dasarnya? Kebetulan saya kan pupuk dasar kimia nggak juga pakai, kandang nggak pakai, saya susulan aja, mencor ya. Pertama setelah nanam umur seminggu saya cor pakai jenis humik. Oh, sejenis humid asid ya, bahan humid asid. Dan ambition saya campurkan untuk ngecor. Dicampurkan dengan ambition ya, ambition yang kayak asam amino itu ya Pak? Ya benar. Jadi selanjutnya Pak, setelah dicorkan itu ya saya tengok pertumbuhan cabai dulu. Setelah itu barulah pemupukan suntikan, pemupukan susulan itu pada umur suntik. Berapa itu Pak? Pada umur 1 bulan udah masuk pupuk suntik. 1 bulan sudah harus dimasukkan ya, ya wajib dikit cuman kan ya, dikit. Jadi luasannya 2.500 lah ini ya, 2.500 meter kan ya. Itu paling saya pakai pupuk suntiknya itu paling cuma 25 kilo. Itu jenis pupuk suntiknya itu apa Pak? Kita pakai jenis yang 16-16. Oh iya, berarti NPK 16-16 untuk suntik pada fase 1 bulan ya, 1 bulan setelah tanam ya. Setelah tanam. Kemudian Pak, rolling dari pemberian pupuk suntik itu berapa hari Pak? Ini karena kemarin pertumbuhannya juga saya nggak pakai dasar. Setelah saya suntik 1 minggu saya cor lagi. Udah itu rolling 1 minggu lagi pupuk suntik lagi. Sudah itu baru jaraknya agak lama per 3 minggu. Jadi habis 1 bulan 3 minggu ya? 3 minggu. Ini Pak, sebagian orang apa sih bedanya pemberian pupuk suntik itu dari 14 hari, ada yang 2 minggu atau 3 minggu, itu perbedaannya itu dari segi mana tuh? Kan gini, kalau perbedaannya kalau tanaman apa? Ya. Kalau kita operasinya 3 minggu itu makanan kan udah habis. Ya, makanan 3 minggu itu udah dimakan, udah diserap semua. Ya. Lebih baiknya kalau kita kasih 2 minggu sebelum habis kita sediain. Nggak perlu banyak. Berarti sebelumnya habis daya pupuk tersebut kita harus menyediakan. Jadi nggak sampai kehabisan gitulah. Jadi ibarat tanaman di sempurna dia naik ke atas karena makanan ada terus kan gitu. Kemarin nih Pak, pada video kita yang kita buat kemarin, yaitu tanpa review dari Bapak, itu kita lihat batangnya dari tanaman cabai ini kan tidak terlalu
terlalu banyak, tunas dari bawah. Namun setelah kita lihat pada fase yang saat sekarang ini generatif ini, kok bisa rimbun? Nah, kira-kira ini apa yang harus dimasukkan, Pak? Ya, kita kan dia kadang kalau tanaman cabai terlalu over end dia kan naik terus. Iya. Tunas itu nanti baru dia naik lagi. Cuman risikonya ini bunga rontok kalau terlalu Over dari nitrogen ya. nitrogen sendiri. Dan kerontokan bunga itu sendiri pun bukan cuma dari N ya, mungkin kekurangan kalsium, boron atau kalium itu menyebabkan kerontokan Ya. Jadi, memang kalau tanaman cabai kalau mau tinggi itu tingkat kerontokan bunga memang resikonya agak lumayan tinggi. Itu konsekuensi lah ya. Konsekuensinya karena kita over N jadi dia naik gitu. Ini kira-kira cabai yang kita ini sudah umur berapa nih, Pak? Kira-kira, Pak? Ini umur 40 hari 40 hari lah, 4 bulan 4 bulan. Ini sudah berumur 4 bulan. 120 hari kan. 120 hari. Ini sudah hampir setinggi kita ya, Pak ya? Iya. Sudah hampir setinggi orang dewasa. Nah, bagaimana cara meninggikan tersebut? Ialah kata beliau tadi, kita konsekuensinya ya, jikalau N kita berikan otomatis tinggi, namun tingkat kerontokannya agak kurang kita bisa tanggulangi ya, gitu. Seperti itu kira-kira. tetap berisiko kan karena dia kelebihan N bisa terjadi rontok walaupun boronnya kita cukupin, kalsiumnya kita cukupin, tapi karena N-nya berlebih tetap kita rontok ya. Ini sudah masuk pemupukan suntik ke berapa nih, Pak? Ini merupakan masuk suntik keempat. Keempat ya. Ini masuk pupuk suntik keempat. Itu yang dimasukkan apa nih? Itu yang bukan 16 ya, Yang K-nya lebih tinggi ya. K-nya lebih tinggi. Atau di beberapa produk itu ada Grower, winner, iya. ada winner, Mm-mm. dan ada yang mungkin dari sesama produk dari PT Loying juga ada. Ya. Nah, jadi tidak jadi masalah asal walaupun kita sudah fanatik misalnya di Yara atau di Loying maupun di Merauke, asal kandungannya sama, Iya. kita masukkan ya tidak jadi masalah. Ya, Tidak Pak? jadi masalah. Ya. Ini contohnya, nih kayaknya ini grower atau winner atau sejenisnya. Nah, ini dapat kita lihat pemirsa, di sini cabai beliau ini tumbuh dari bawahnya itu seperti ini buahnya. Buahnya ini bisa kita lihat. Buahnya hampir setiap cabang, karena dia tinggi, setiap cabang dari bawah terdapat buah. Ya, sini udah mulai padat. Tingkat kepadatannya itu kita sudah bisa perhatikan. Ini juga kemarin kita dengar ada pengecoran velum ya, Pak. Oh ya. Ya, pengecoran Ini velum. itulah karena saya kemarin ngecor velum, apa penyebabnya? Karena kemarin lahan ini saya tanam cabai 50% layu, 50% lah. bengkak akar. Bengkak akar ya. Itu layunya layu bengkak akar, bukan layu kena pupuk atau layu fosarium yang gimana enggak. Ya, Jadi saya akar. perhatikan sudah ditanam, mulai hidup, akarnya mulai bengkak, rusak, digerogotin. Kadang udah dewasa dia kena lagi, nyerang terus sampai umur cabai habis dia masih nyerang terus sampai habis umur cabai. Jadi umur berapa kemarin kita masukkan velum itu, Pak? Kita masukkan di umur 40. 40 hari setelah tanam. Akan ada pertanyaan di YouTube kita, di kentang itu umur berapa yang cocok dimasukkan velum? Umur kentang yang cocok dimasukkan velum menurut rekomendasi kita dari Bayer yaitu 0 sampai 20 hari. Namun lebih baik kita masukkan di umur 14 sampai Ya. 16 hari. Karena kenapa? Pada fase itu akar kentang cenderung mulai menyebar dan belum membentuk stolon. Nah, sebaliknya di cabai yaitu harus umur 40 hari, Pak. 40 hari dan jadinya alhamdulillah seperti ini. Sudah berapa kali, Pak, di lahan yang sama penanaman cabai bisa seperti ini, Pak? Sebelumnya kan cabai kalau nggak salah ya. Kalau tanah ini ya maaf ngomong ya pemirsa, ini terus cabai. Terus cabai ya, nggak Nggak pernah pernah berhenti rolling udah 3 tahun ini cabai terus. cabai terus ya. Jadi Ini kalau nggak salah yang keempat ini, yang keempat ya, 4 tahunnya ini. 4 tahunnya. Kemarin kayaknya cabai juga Cabai ya. terus. Nggak, Cabai ini terus. ada saya selingan kemarin, ya ada jagungnya sih, cuman tetap cabai. Iya. Bedengan saya tanam jagung. Tanam jagung, cabai juga ya istilahnya. Ini nggak pernah berhenti nanam cabai di sini. Nah, kendala yang tahun 2020 yang kemarin awal 2020 yang awal ya, saya nanam kan itu kena layu semua, ya kan?
layu 50% di sinilah ini habis. Istilahnya berkelompok-kelompok layunya akhirnya Nah, habis juga ya, Pak, ya. Habis juga. Iya. Nah, makanya saya beranikan nanam lagi. Yang trip kedua kemarin Ya. masih juga terdampak layu tapi nggak seberapa. Ini sekarang saya tanami lagi lahan ini. Ya itulah pakai velum. Pakai velum, dan yang awal tadi bisa kita katakan humin asid, atau yang sering banyak produk yang jenisnya humin asid. Silahkan bapak-bapak cari atau saudara-saudara cari di toko pertanian terdekat. Ada juga velum, ada juga yang pencampuran humin asid tadi, asam amino dari Bayer, yaitu Ambition. Nah, itu untuk di bawah supaya ketahanan dari akar tersebut lebih terjaga ya. Lebih terjaga. Mungkin itu saja yang bisa kita bahas untuk pada sesi ini. Nanti kita lihat video kita yang selanjutnya di sesi perawatan. Apa-apa saja yang diberikan untuk perawatan cabai agar di atasnya sehat, di bawahnya sehat. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.